Assalamualaikum, halo, apa kabar rekan-rekan? Balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum. Nggak kerasa kita sudah ada di penghujung Ramadan, dan itu artinya besok kita sudah masuk ke 1 Syawal 1442 Hijriah. Izinkan saya atas nama keluarga besar Dani Danila mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Rekan-rekan berniat membeli sebidang tanah tapi masih ragu tanah tersebut apakah berstatus tanah garapan atau tidak. Lalu bagaimana cara memastikan atau mengeceknya? Tonton terus video ini. Membahas tentang tanah garapan, tentu tidak semua tanah garapan bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Maka oleh karenanya bagi rekan-rekan yang berkeinginan, berniat untuk membeli tanah, maka langkah-langkah mencari informasi atau menggali tentang status hak atas tanahnya ini adalah langkah yang tepat. Terlebih rekan-rekan bisa menghindarkan diri dari transaksi terhadap tanah-tanah yang tidak dapat rekan-rekan urus sertifikat atas tanahnya, termasuk tanah garapan. Nah, pembahasan tentang tanah garapan ini bisa dilihat atau ditonton pada video saya yang ada di atas linknya. Apa itu tanah garapan dan apa saja yang tanah garapan yang dapat diterbitkan sertifikat tanahnya, dan mana bidang-bidang tanah garapan yang tidak dapat diterbitkan sertifikat atas tanahnya. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Tadi di awal saya sudah sebutkan, barangkali rekan-rekan ada yang berkeinginan atau berniat untuk membeli sebidang tanah, namun masih ragu apakah tanah tersebut yang akan rekan-rekan beli termasuk ke dalam status tanah garapan atau tidak. Sementara rekan-rekan masih bingung mau mengecek status tanah tersebut bagaimana, apakah clear and clean atau tidak dari yang namanya status tanah garapan. Terlebih rekan-rekan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang notabene masih dikelilingi dengan tanah-tanah bekas ex-HGU PTPN 2 yang banyak sekali belakangan kita ketahui bermunculan sengketa-sengketa atau perselisihan terhadap tanah garapan tersebut. Nah, untuk itu rekan-rekan bisa melakukan 3 cara mengetahui bagaimana status tanah yang akan rekan-rekan beli. Yang pertama adalah rekan-rekan bisa saja menggali informasi histori terhadap keberadaan tanah yang akan rekan-rekan beli. Barangkali bisa menjadi referensi tentang teritorial atau di mana letak wilayah tanah tersebut. Apakah tanah yang akan rekan beli itu memang di sekelilingi atau berada di hamparan tanah yang dahulu pernah rekan-rekan ketahui sebagai wilayah tanah perkebunan. Misalkan apakah bekas kebun tebu atau bekas kebun tembakau atau bekas kebun-kebun lainnya, misalkan sawit dan seterusnya. Nah, kalau rekan-rekan merupakan orang yang baru berada di wilayah itu, bisa jadi rekan-rekan tidak mengetahui histori dari tanah tersebut. Bisa saja rekan-rekan gunakan cara dengan mencari informasi sedetail mungkin terhadap keberadaan tanah tersebut dari lingkungan masyarakat setempat. Bertanya apakah tanah ini atau tanah di wilayah ini pernah atau bekas perkebunan misalkan, atau rekan-rekan bisa bertanya kepada perangkat desa setempat terkait dengan keberadaan status tanah yang akan rekan-rekan beli. Cara kedua yang bisa rekan-rekan lakukan dalam upaya mengecek apakah tanah yang akan rekan-rekan beli itu masuk ke dalam status tanah garapan atau bukan adalah dengan cara mencari informasi apakah tanah-tanah di sekeliling tanah yang akan rekan-rekan beli tadi itu, batas bidang tanahnya maksud saya, itu sudah pernah atau sudah terbit sertifikat hak atas tanahnya atau belum. Jika sudah terbit batas bidang tadi, tetangga kanan kiri muka belakang misalkan, itu sudah ada sertifikatnya, maka kecil kemungkinan tanah tersebut berada di wilayah tanah garapan. Sebab pada dasarnya
tidak semua tanah garapan dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, apalagi tanah-tanah garapan bekas atau ex HGU PTPN yang belum dilakukan penghapus bukuan. Dengan informasi yang rekan-rekan dapatkan terkait dengan bahwa bidang-bidang tanah di sebelah menyebelah tanah yang akan rekan beli itu sudah pernah terbit sertifikat, ini menunjukkan indikasi bahwa tanah yang akan rekan-rekan beli tadi itu dalam konteks status hak atas tanahnya berada di luar zona tanah garapan. Cara berikutnya yang bisa rekan-rekan lakukan dalam upaya mengecek atau mengetahui apakah status tanah yang akan rekan-rekan beli itu adalah merupakan tanah garapan, terutama tanah-tanah ex HGU PTPN atau tidak, adalah dengan cara menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang bernama aplikasi Sentuh Tanahku. Dari aplikasi ini rekan-rekan dapat mengetahui zonasi peta-peta bidang tanah yang terdaftar yang sudah memiliki status hak atas tanah, apakah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, dan seterusnya, maupun tanah-tanah negara yang memang belum dilekati hak atas tanah di atas bidang tanah tersebut. Nah, dari aplikasi Sentuh Tanahku ini rekan-rekan setidaknya bisa mengetahui secara detail letak bidang tanah yang akan rekan-rekan beli dan men-search serta menggooglingnya. Nanti akan ketemu atau akan muncul hasil dari status tanah yang akan rekan-rekan bayar tadi. Cara terakhir yang bisa rekan-rekan lakukan untuk meyakinkan diri rekan-rekan terkait dengan status tanah yang akan rekan-rekan beli, apakah benar-benar clear and clean dari status tanah garapan atau bahkan tanah-tanah bekas ex HGU PTPN, adalah dengan cara mengajukan permohonan pengukuran ke kantor pertanahan di mana letak tanah tersebut berada. Setelah itu petugas pengukuran akan datang mengambil data lapangan atau data fisik dari bidang tanah tersebut berupa luasan, kemudian titik-titik koordinat dan batas-batas bidang tanah yang ada di atas tanah yang akan rekan beli tadi. Selanjutnya data fisik bidang tanah hasil pengukuran tadi itu akan dibawa ke kantor pertanahan oleh petugas pengukuran dan diolah, di-plotting serta dicocokkan dengan peta pendaftaran tanah yang ada di kantor pertanahan. Atas dasar inilah nanti akan diketahui apakah bidang tanah tersebut berada di dalam zona atau wilayah tanah-tanah garapan atau bahkan tanah-tanah bekas ex HGU PTPN. Dari sini akan diketahui apakah tanah yang akan rekan-rekan beli itu memang benar-benar clear and clean dan keluar dari zona tanah-tanah garapan atau bekas-bekas tanah HGU. Penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa cara yang terakhir ini tentunya tidak gratis, karena pelayanan pengukuran bidang tanah pada dasarnya merupakan salah satu pelayanan kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan apabila pemohon telah terlebih dahulu membayar lunas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Terkait dengan berapa besaran biaya untuk pelayanan pengukuran bidang tanah ini, rekan-rekan bisa lihat di ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Atau rekan-rekan bisa langsung menghubungi loket pelayanan di kantor pertanahan di mana letak tanah yang akan rekan-rekan beli untuk mengetahui berapa sebenarnya biaya pengukuran terkait dengan cara yang terakhir ini.